Aku tak sengaja mendengar rencana busuk adik ipar dan ibu mertua, lalu kujebak mereka dengan ini. Halo bunda semuanya. Semoga bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, siapkan tisu dan absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen dan subscribe ya, agar bunda semuanya tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Pernikahan Aura dan Reno sering disamakan dengan lukisan sempurna yang tergantung di galeri paling bergengsi. Indah, harmonis, dan seolah tak tersentuh noda. Mereka adalah pasangan muda yang tidak hanya dimabuk cinta, tetapi juga bermitra kuat dalam urusan pekerjaan dan kehidupan. Aura, dengan intuisi desainnya yang tajam, menjabat sebagai direktur kreatif di perusahaan properti besar warisan keluarga yang dipimpin oleh suaminya, Reno. Sementara Reno, pewaris tunggal dengan pembawaan tenang dan profesional, adalah motor penggerak bisnis yang telah dibangun oleh mendiang ayahnya. Rumah tangga mereka adalah perpaduan harmonis antara passion dan profesionalisme. Kau sungguh permata, Ra. Ide desainmu untuk proyek Green Oasis itu benar-benar revolusioner. Klien dari Singapura itu langsung menyetujui, dan itu semua berkat sentuhan magismu, kata Reno suatu malam, matanya memancarkan kebanggaan tak terhingga. Malam itu, mereka memilih untuk bersantai di beranda belakang rumah, ditemani alunan musik jazz pelan dan aroma teh melati hangat. Aura tertawa kecil. Aku hanya menerjemahkan visi. Dan bukankah kau yang paling revolusioner karena berani mengambil risiko dengan desain yang tidak biasa itu? Jawab Aura, menyandarkan kepalanya di bahu Reno. Hubungan mereka bukan sekadar ikatan suami istri, melainkan jalinan batin yang saling menghormati dan mendukung. Di mata Reno, Aura bukan hanya istri cantik, tetapi juga rekan kerja yang setara, bahkan terkadang lebih unggul dalam urusan kreativitas dan ketelitian. Namun, seperti halnya lukisan yang indah pun rentan terhadap debu, kebahagiaan mereka mulai diusik oleh kehadiran orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi pilar pendukung. Sosok pertama yang menjadi bayangan tak kasat mata adalah Nyonya Sofia, ibu mertua Aura. Nyonya Sofia adalah seorang wanita parubaya dengan pesona sosialita kelas atas yang tak pernah luntur. Ia selalu tampil elegan, anggun, dan tutur katanya selalu dibalut dengan madu, manis di lidah, tetapi menyimpan sengat di hati. Nyonya Sofia sangat mencintai Reno. Ia memandang putra tunggalnya itu sebagai harta paling berharga yang harus ia jaga dan lindungi, bahkan dari istrinya sendiri. Ia merasa bahwa sejak kehadiran Aura, kendalinya atas Reno sedikit demi sedikit terlepas. Baginya, perusahaan adalah warisan suci keluarga yang seharusnya hanya diurus oleh darah dagingnya, bukan oleh orang luar, secerdas apapun dia. Nak, ibu hanya ingin memastikan suamimu tidak terlalu lelah. Lihat, Reno pulang selalu larut karena harus mengurusi semua detail proyek bersamamu. Bukankah lebih baik kamu hanya mengurus rumah dan kebutuhan Reno? Perusahaan itu biar Reno yang tangani penuh, desak Nyonya Sofia pada suatu siang saat ia sengaja datang berkunjung. Ia duduk di sofa beludru, menyesap tehnya dengan anggun, tetapi pandangannya seolah menelanjangi Aura. Aura menanggapinya dengan senyum yang dipaksakan. Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Tapi Reno sendiri yang meminta saya membantunya di kantor. Saya juga merasa memiliki passion di sana. Lagi pula, jika saya di rumah terus, Reno pasti akan merindukan rekan kerjanya yang cerdas. Balas Aura dengan nada ringan, mencoba melucu. Nyonya Sofia hanya tersenyum tipis, tetapi matanya tidak ikut tersenyum. Ah, tentu. Cerdas. Hanya saja, Aura, kamu tahu, urusan keluarga jauh lebih penting dari sekadar passion. Kamu harus ingat posisi, katanya, dengan penekanan samar pada kata posisi. Aura tahu bahwa itu adalah peringatan yang dibungkus selendang sutra. Perkataan Nyonya Sofia selalu seperti pedang bermata dua, memuji sekaligus menikam. Di balik kepura-puraan baiknya, tersembunyi benih-benih kecemburuan dan keinginan menguasai yang mulai berakar dalam. Tak lama kemudian, hadirlah sosok kedua yang melengkapi trio penyebar aura kecurigaan, Citra, adik kandung Reno. Citra adalah kebalikan dari Reno yang tenang dan matang. Ia manja, impulsif, dan sangat bergantung pada ibunya. Citra memiliki pekerjaan yang lumayan, tetapi selalu merasa kehidupannya
kalah cemerlang dibandingkan dengan Aura. Iri hati telah lama menjadi santapan sehari-hari Citra. Ia iri pada kecantikan Aura, pada kecerdasan Aura, dan yang paling utama, pada posisi Aura di sisi Reno, baik di ranjang maupun di ruang rapat perusahaan. Aku tidak mengerti kenapa Kak Reno harus membiarkan dia mengurus keuangan perusahaan sampai sedalam itu, Bu. Bukankah itu terlalu berisiko? Dia kan hanya menantu, bukan darah daging, gerutu Citra suatu kali pada Nyonya Sofia, yang didengar Aura sekilas saat ia melintas di lorong. Nyonya Sofia akan selalu menimpali dengan dukungan yang menguatkan kebencian Citra. Tentu saja, Nak, itu sebabnya ibu harus bertindak. Semua ini untuk masa depan Reno dan juga masa depanmu, Citra. Sore itu adalah momen ketika alarm bahaya berdentang kencang di benak Aura. Citra datang menginap tanpa pemberitahuan, kebiasaan yang sering dilakukannya belakangan ini. Aura sedang menyajikan camilan di meja ruang tamu, ketika ia melihat Citra sedang serius membalas sebuah pesan di ponselnya. Saat Aura mendekat, Citra langsung menyembunyikan ponsel itu di bawah bantal. Gerakannya terlalu cepat dan mencurigakan. Kenapa, Citra? Ada pesan penting? Tanya Aura, berusaha bersikap biasa. Wajah Citra sedikit memerah. Oh, tidak, Kak. Hanya pesan dari teman lama, dia sedang menjengkelkan, jawab Citra dengan cengiran yang tidak meyakinkan. Namun, sebelum ponsel itu benar-benar hilang dari pandangan, Aura sempat melihat deretan kata yang terpampang di layar. Bukan hanya target harus segera disingkirkan, seperti di awal cerita, tetapi juga satu kalimat yang membuat darahnya berdesir dingin, foto palsu siap dipublikasikan minggu depan. Hati Aura mencelos. Ia merasakan seolah ada jurang tak terlihat yang tiba-tiba menganga di tengah ruang tamu yang hangat itu. Foto palsu? Publikasi? Menyingkirkan siapa? Hanya ada satu target utama di rumah itu yang sedang berusaha mereka singkirkan, dirinya. Malam harinya, pikiran Aura berkecamuk. Ia mencoba menganalisis. Reno adalah orang yang paling adil dan mencintainya. Tidak mungkin Reno terlibat. Berarti, rencana busuk ini datang murni dari pihak ibu mertua dan adik iparnya. Aura adalah wanita yang cerdas. Ia bukan tipe yang langsung marah-marah. Instingnya mengatakan bahwa menghadapi mereka secara langsung hanya akan membuat mereka semakin hati-hati dan menghancurkan bukti. Ia perlu bermain pintar, seolah-olah ia tidak tahu apa-apa, sambil mengumpulkan amunisi rahasia. Saat Reno tertidur pulas, Aura menyelimutinya dengan lembut, mencium kening suaminya. Aku akan menjagamu, sayang. Aku tidak akan membiarkan kebahagiaan kita hancur karena keserakahan, bisiknya. Ia bangkit dari tempat tidur. Langkahnya membawanya ke sebuah kotak penyimpanan dokumen di lemari. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama usang milik seorang temannya yang bekerja sebagai konsultan keamanan teknologi. Ia tahu, untuk mengurai benang merah ini, ia harus menguping. Ia harus mendengar dengan telinganya sendiri, apa yang sedang mereka rencanakan di balik tawa dan senyum palsu mereka. Rasa curiga yang tajam kini telah berubah menjadi sebuah tekad kuat untuk mengungkap kebenaran. Perekam suara mini, alat spionase modern nan senyap, adalah senjata pertamanya. Keesokan harinya, Aura berpura-pura pergi ke kantor lebih awal. Namun, ia hanya berputar-putar di lingkungan perumahan mewah itu dan kembali 2 jam kemudian, memastikan tidak ada mobil Citra dan Nyonya Sofia yang terparkir. Ia menemukan ruang baca, sebuah ruangan yang jarang digunakan Reno. Tetapi sering menjadi tempat berkumpul bagi Nyonya Sofia dan Citra saat mereka ingin bergosip tanpa sepengetahuan Reno. Ruangan itu adalah labirin sunyi. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Aura mengeluarkan alat perekam suara digital mini, seukuran kancing baju. Ia dengan cepat dan teliti menyembunyikannya di bawah ornamen kayu di dekat jendela, memastikan alat itu terhubung dengan daya listrik tersembunyi, sehingga tidak kehabisan baterai. Aura menarik napas dalam-dalam. Permainan dimulai, gumamnya, sebelum bergegas keluar dari rumah dan menuju kantor, dengan hati yang dilingkupi campuran ketakutan dan keberanian yang membara. Ia tahu, apapun yang akan ia dengar dari rekaman itu, akan mengubah peta kehidupannya selamanya. Setelah menanam benih pengintai di ruang baca sunyi, Aura menjalani hari-hari berikutnya dalam selimut kepura-puraan. Ia tetap tampil profesional di kantor, tetap hangat melayani Reno sebagai suami,
Tetapi di dalam hatinya, ia membawa beban kecurigaan yang semakin berat, mematikan setiap senyum tulus yang ingin ia berikan. Ia merasa seperti berjalan di atas kaca tipis, di mana setiap langkahnya harus diperhitungkan agar tidak memecahkan keharmonisan rapuh yang tersisa. Nyonya Sofia dan Citra tampak semakin berani. Dengan asumsi bahwa Aura terlalu sibuk di kantor dan Reno terlalu polos untuk mencurigai ibu serta adiknya sendiri, mereka semakin intensif menggunakan ruang baca sebagai markas komando rahasia mereka. Beberapa hari kemudian, Aura berpura-pura sakit kepala dan meminta izin untuk pulang lebih awal. Ia tahu, kesempatan emas harus diciptakan, bukan hanya ditunggu. Sore itu, ia membiarkan mobilnya terparkir di garasi, tetapi ia sendiri menyelinap masuk rumah melalui pintu belakang, bergerak sehalus bayangan. Dari balik tangga menuju lantai atas, Aura bisa mendengar suara samar-samar dari ruang baca. Ia mendekatkan telinganya ke dinding, tetapi suara itu terlalu tertutup oleh pintu tebal. Ia harus menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alat perekam itu. "Ibu, aku tidak yakin ini akan berhasil." Aura itu licin, dia sangat teliti dengan laporan keuangan. Terdengar samar suara Citra, diiringi nada frustrasi. Suara Nyonya Sofia menyahut, terdengar sedikit lebih keras, seolah sebuah titah yang tak terbantahkan. "Tentu saja akan berhasil, Citra. Kamu ini terlalu cemas. Ingat, perempuan itu memang cerdas. Tetapi kelemahannya adalah hatinya. Kita serang perasaannya dulu, baru kita jatuhkan karirnya." Aura merasakan nyeri di ulu hatinya. Ia terkejut bagaimana Nyonya Sofia bisa menyebut kata perempuan dengan nada menghina, seolah merendahkan jenisnya sendiri. Ia mundur perlahan, kembali ke kamarnya, pura-pura tertidur lelap. Ia tahu, rekaman itu pasti sudah merekam percakapan yang jauh lebih detail. Malam harinya, setelah makan malam yang tegang, di mana Nyonya Sofia terus memuji masakan yang katanya ia buat sendiri, padahal pembantu yang memasaknya, sambil menyindir Aura yang sibuk, Reno mengajak Aura duduk di ruang tengah. "Aura, aku perhatikan ibu dan Citra semakin sering bicara berdua. Terkadang aku merasa ada yang mereka sembunyikan dariku," ujar Reno, wajahnya menunjukkan keresahan yang tulus. "Apakah ada masalah di perusahaan yang tidak kuceritakan, Ra?" Aura menatap mata Reno. Ia ingin sekali mengatakan kebenaran. Ia ingin sekali merobek topeng manis Nyonya Sofia dan Citra di depan Reno. Namun, ia ingat rekaman suara itu. Ia perlu bukti yang tidak bisa dibantah oleh air mata palsu. "Aku juga merasakannya, sayang," kata Aura lembut, menggenggam tangan suaminya. "Mungkin mereka sedang merencanakan kejutan ulang tahun untukmu, atau mungkin mereka khawatir tentang investasi baru kita. Kau tahu kan, Citra itu suka sekali membesar-besarkan masalah kecil." Reno menghela napas. "Mungkin kau benar. Aku hanya tidak suka suasana tegang seperti ini. Rumah seharusnya menjadi pelabuhan damai, bukan medan pertempuran bisikan." "Aku setuju. Tapi kita harus sabar, sayang. Mereka berdua adalah keluarga inti kita. Kita tidak boleh buru-buru menuduh," kata Aura, menenangkan Reno, padahal di dalam hatinya, ia sedang mempersiapkan serangan balasan. Ia merasa bersalah karena harus berbohong pada Reno, tetapi ia yakin kebohongan kecil ini adalah jaring pelindung untuk kebenaran yang lebih besar. 3 hari kemudian, Reno harus menghadiri konferensi bisnis penting di luar kota selama 2 hari. Ini adalah waktu emas yang ditunggu Aura. Begitu Reno pamit, Nyonya Sofia dan Citra langsung terlihat seperti mendapatkan angin segar. Citra dengan cepat memindahkan koper dan barang-barangnya ke kamar tamu, menunjukkan niatnya untuk menginap penuh selama Reno tidak ada. Pagi menjelang, Aura berpura-pura pergi ke kantor. Ia bahkan melambaikan tangan dengan senyum lebar pada Nyonya Sofia dan Citra yang sedang sarapan. Namun, alih-alih pergi ke kantor, Aura mengemudikan mobilnya ke sebuah kedai kopi tersembunyi, menunggu waktu yang tepat. Ia tahu, begitu ia pergi, Citra dan Nyonya Sofia akan langsung melancarkan sesi perencanaan mereka. Sekitar pukul 11 siang, Aura kembali ke rumah dengan hati-hati. Pintu rumah terbuka sedikit, dan mobil Nyonya Sofia terparkir rapi. Aura tidak masuk melalui pintu depan. Ia memarkir mobilnya jauh dari pandangan, lalu menyelinap melalui taman belakang. Ia bergerak menuju ruang baca. Pintu ruangan itu tertutup rapat, tetapi kali ini, ia tidak perlu menguping melalui dinding.
Ia hanya perlu mengambil barangnya. Dengan jantung berdetak seperti genderang perang, Aura membuka pintu lemari arsip di lorong dekat ruang baca, tempat yang jarang dilewati. Ia membuka pintu ruang baca sangat perlahan, hanya sejengkal, cukup untuk tangannya menyelinap masuk dan meraba ornamen kayu tempat perekam disembunyikan. Jari-jari Aura menyentuh permukaan logam dingin itu. Ia menariknya keluar, lalu menutup pintu ruang baca kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Seluruh proses itu memakan waktu kurang dari 10 detik. Ia berhasil. Aura langsung masuk ke kamar tidurnya. Ia mengunci pintu ganda dan menyalakan laptop. Ia mencolokkan alat perekam ke port USB, mengambil napas panjang, dan mengenakan headset. Ia harus mendengarkan suara-suara gelap itu sendirian, tanpa gangguan. Suara Citra terdengar pertama kali, penuh semangat dan ambisi. Aku sudah atur agar Danang, si manajer proyek baru, berinteraksi lebih intens dengan Aura. Aku juga sudah buat agar mereka makan malam berdua besok di restoran yang sepi. Foto editan itu akan langsung kumasukkan ke ponsel Reno. Perselingkuhan harus menjadi headline dulu, Bu. Jari Aura mencengkeram erat mouse laptop. Danang, manajer proyek yang baru. Ia kini mengerti mengapa Citra selalu bertanya detail tentang jadwal kerja Danang. Lalu suara Nyonya Sofia menyahut, dengan nada yang begitu dingin dan meremehkan, membuat bulu kuduk Aura merinding. Bagus, Citra. Pastikan fotonya meyakinkan. Setelah Reno buta oleh api cemburu, dia pasti akan menandatangani surat cerai tanpa membaca detailnya. Setelah itu, barulah kita jalankan rencana kedua. Tuduhan penggelapan dana proyek The Green Oasis yang nilainya fantastis itu. Citra tertawa kecil. Tentu, Bu. Laporan keuangan palsu yang seolah-olah ditandatangani Aura sudah siap. Begitu mereka bercerai, Aura akan sibuk dengan pengadilan perceraian, dan dia tidak akan punya waktu untuk membela diri dari tuduhan penggelapan. Dia akan jatuh 2 kali dalam 1 minggu. Dan dengan begitu, lanjut Nyonya Sofia, suaranya terdengar seperti lonceng kematian bagi Aura, semua aset perusahaan akan kembali sepenuhnya di bawah kendali Reno, yang mana Reno selalu mendengarkan Ibu. Kita bisa memastikan saham mayoritas akan segera beralih ke tanganmu, Citra, setelah semua beres. Aura harus tahu posisinya. Ia hanyalah debu yang harus disapu dari karpet keluarga kita. Aura menarik napas cepat, dadanya terasa sesak. Air mata panas mengalir deras, membasahi pipinya. Rasa sakit pengkhianatan itu seperti belati yang menusuk. Bukan hanya rencananya yang kejam, tetapi juga bahasa tubuh dan kata-kata yang mereka gunakan, yang menunjukkan betapa dalamnya kebencian dan keserakahan mereka. Ia tak hanya dituduh selingkuh, ia dituduh sebagai kriminal, dan semua itu demi uang dan kekuasaan. Ini bukan hanya masalah keluarga, ini adalah kejahatan terencana. Setelah rekaman itu selesai, Aura menghapus air matanya dengan punggung tangan. Emosinya kini tidak lagi berupa kesedihan atau kemarahan, tetapi tekad yang membaja. Ia menyadari sepenuhnya skala ancaman yang dihadapinya. Mereka berencana menjebaknya dalam kasus pidana, menghancurkan reputasinya, dan merenggut suaminya sekaligus. Tidak akan kubiarkan, bisik Aura, suaranya serak. Kalian ingin bermain kotor? Aku akan menunjukkan bagaimana rasanya ditelan oleh permainan kotor kalian sendiri. Aura menutup laptopnya. Ia kini memiliki semua bukti yang ia butuhkan. Rekaman audio yang jelas, serta motif dan langkah-langkah yang akan mereka ambil. Ia harus bertindak cepat. Mereka sudah merencanakan eksekusi di minggu depan. Ia hanya punya beberapa hari untuk menyusun jebakan balik yang sempurna. Langkah pertama adalah memastikan aset yang mereka incar tidak bisa lagi disentuh. Kedua, ia harus membalikan skenario perselingkuhan yang mereka siapkan. Aura tahu, ia harus melibatkan Danang dalam rencananya, dan ia harus melakukannya tanpa sepengetahuan Danang yang sebenarnya. Aura berdiri, menatap bayangannya di cermin. Di sana, bukan lagi terlihat wanita yang rapuh dan hancur, melainkan seorang jenderal yang siap memimpin perang. Permainan belum berakhir. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Aura yang akan menjadi sutradara dan dalang di balik layar. Ia akan membiarkan Nyonya Sofia dan Citra melangkah dengan percaya diri ke dalam jurang yang ia gali sendiri. Rencana balasan yang senyap dan cerdas kini sudah mulai terbentuk di benaknya. Sebuah jebakan yang akan membuat seluruh keluarga tercengang di babak klimaks nanti.
Heningnya kamar tidur yang terkunci menjadi saksi bisu bagi keputusan besar yang diambil oleh Aura. Rekaman suara kejam yang didengarnya telah membakar habis sisa-sisa keraguan di hatinya. Nyonya Sofia dan Citra sudah menentukan garis pertempuran. Perselingkuhan palsu diikuti tuduhan penggelapan dana. Aura tahu, ia tidak punya waktu untuk berduka. Ia harus bergerak secepat kilat. Memanfaatkan waktu ketika Reno masih berada di luar kota dan para antagonis sedang sibuk menyusun umpan mereka. Mereka ingin menghancurkanku dengan 2 pukulan. Aku akan memblokir pukulan kedua, dan membiarkan pukulan pertama menghantam angin kosong. Gumam Aura pada dirinya sendiri, menyusun rencana dengan ketenangan yang luar biasa. Pukulan kedua, tuduhan penggelapan, adalah yang paling berbahaya karena melibatkan hukum pidana. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah mengamankan aset perusahaan. Ia teringat akan ide Reno dan mendiang ayah mertuanya tentang Yayasan Harapan Bangsa. Ide itu, yang awalnya hanya rencana mulia, kini menjadi perisai baja tak tertembus miliknya. Aura segera menghubungi Bapak Wisnu, notaris keluarga yang terkenal jujur dan telah melayani keluarga Reno selama 2 generasi. Ia meminta janji temu mendesak, tanpa diketahui oleh siapapun di rumah. Pak Wisnu, saya datang bukan sebagai direktur kreatif, tetapi sebagai istri yang sedang diambang bahaya, ucap Aura, begitu mereka bertemu di kantor notaris yang sunyi. Bapak Wisnu, seorang pria parubaya dengan wibawa dan pengalaman yang matang, menatap Aura dengan serius. Ada apa, Nyonya Aura? Wajah Anda terlihat sangat tegang. Aura tidak bertele-tele. Ia menunjukkan rekaman suara Nyonya Sofia dan Citra. Bapak Wisnu mendengarkannya dengan raut wajah yang berubah-ubah, dari terkejut menjadi geram. Astaga, ini rencana yang keji, Nyonya. Mereka bukan hanya mengincar harta, mereka mengincar kehormatan Anda. Seru Bapak Wisnu, suaranya sedikit meninggi. Tepat sekali, Pak. Dan langkah pertama mereka adalah menjebak saya dengan tuduhan penggelapan dana proyek The Green Oasis. Itu adalah proyek properti bernilai miliaran yang mereka incar. Saya ingin Bapak segera memproses pengalihan aset. Jelas Aura. Pengalihan aset? Bagaimana caranya? Itu aset perusahaan yang terdaftar atas nama PT. Nyonya, tanya Bapak Wisnu, masih terkejut. Aura tersenyum samar, senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Kita gunakan ide almarhum ayah Reno. Segera bentuk Yayasan Harapan Bangsa secara legal, dengan tujuan sosial. Saya ingin seluruh dana dan aset yang berkaitan dengan proyek The Green Oasis, termasuk tanah dan modal kerjanya, dialihkan 100% menjadi modal inti yayasan. Jangan sisakan satu pun celah, tegas Aura, matanya menatap tajam Bapak Wisnu. Modal inti yayasan itu ide brilian, Nyonya. Secara hukum, dana yayasan sosial berada di luar jangkauan sengketa pribadi, perceraian, apalagi tuntutan penggelapan pribadi. Mereka tidak bisa menuduh Anda menggelapkan dana yayasan tanpa melibatkan pengadilan dan audit sosial yang rumit, puji Bapak Wisnu. Tapi siapa yang harus menjadi ketua Dewan Pembina? Tentu saja, Reno. Dia harus menjadi penanggung jawab tunggal yayasan. Ini adalah kejutan sekaligus perlindungan untuknya, warisan spiritual dari ayahnya yang akan menyelamatkan warisan materialnya. Jawab Aura. Lakukan ini dalam kerahasiaan total, Pak. Dokumennya harus sudah siap sebelum Reno kembali. Bapak Wisnu mengangguk, terkesan dengan ketenangan dan kecerdasan Aura. Anda benar-benar wanita yang kuat, Nyonya Aura. Saya akan memprosesnya secepat mungkin. Setelah urusan aset selesai, kini giliran, pukulan pertama, skenario perselingkuhan palsu. Aura harus membiarkan Nyonya Sofia dan Citra menjalankan rencana ini, tetapi ia harus mengendalikan alurnya. Ia membutuhkan kolaborator, tetapi bukan dari kalangan keluarga atau teman dekat, melainkan dari orang yang namanya sudah disebut dalam rekaman. Danang, manajer proyek yang baru. Danang adalah karyawan yang cakap, tetapi sedikit polos dan mudah dimanipulasi. Ia tidak boleh tahu rencana jahat Nyonya Sofia, tetapi ia harus bekerja sama dengan Aura dalam skenario perselingkuhan ini. Aura memanggil Danang ke ruangannya. Danang, saya punya tugas sangat rahasia untuk Anda. Ini berkaitan dengan keamanan perusahaan, kata Aura, dengan ekspresi serius yang jarang ia tunjukkan. Danang, yang merasa tersanjung dipanggil langsung oleh direktur kreatif, duduk tegap. Tentu,
Bu Aura, apapun tugasnya. Ini sensitif. Ada laporan bahwa beberapa pihak di luar perusahaan sedang berusaha mencuri data penting proyek The Green Oasis melalui jalur personal, mengira Anda memiliki akses penuh. Anda harus membantu saya membuat alibi, seolah-olah Anda dan saya sedang menjalin hubungan sangat dekat di luar kantor. Jelas Aura, setengah berbohong. Danang terkejut. Maksud Anda, kami harus terlihat seperti berkencan? Ya, kita harus terlihat sangat akrab, bertukar pesan yang terkesan intim, dan bahkan makan malam berdua di luar kantor. Ini untuk mengalihkan perhatian mereka dari data proyek sesungguhnya, jelas Aura meyakinkan. Setelah data itu aman, skenario ini akan kita hentikan. Ini murni profesional, Danang. Rahasia ini tidak boleh diketahui siapapun, terutama Reno. Ini menyangkut keamanan perusahaan. Danang, yang polos dan sangat loyal pada pekerjaan, langsung setuju. Baik, Bu Aura, saya siap melakukan apapun demi perusahaan. Aura merasa sedikit tidak enak telah memanipulasi Danang, tetapi ia harus melakukannya. Ia langsung menyusun skenario. Besok malam, kita harus makan malam di restoran melati di pinggiran kota. Saya tahu ini sepi, dan saya yakin mereka akan mengambil foto kita di sana, kata Aura, yakin bahwa lokasi itu pasti sesuai dengan rencana Citra. Aura kemudian melangkah lebih jauh. Ia tahu, Citra akan mencoba mengakses ponsel Reno atau ponselnya untuk menanamkan foto palsu. Maka, Aura mengambil ponsel lamanya, mengunduh beberapa foto Danang dan dirinya yang sedang rapat, lalu mengedit foto itu sendiri agar terlihat seperti mereka sedang berpegangan tangan di meja makan. Ia membuat hasil editan itu terlihat sedikit tidak profesional, tetapi cukup meyakinkan bagi mata yang cemburu. Aku akan memberikan mereka bukti yang mereka inginkan, tapi dengan versiku, pikir Aura. Ia segera membuat sebuah folder tersembunyi di komputernya. Folder itu berisi dokumen resmi pengalihan aset ke Yayasan Harapan Bangsa, sudah ditandatangani dan diautentikasi oleh Bapak Wisnu. Rekaman suara pengakuan kejahatan Nyonya Sofia dan Citra. Beberapa foto editan, perselingkuhan, yang sengaja ia buat. Surat pernyataan kesaksian dari Danang yang ia buat secara profesional, menjelaskan bahwa semua interaksi mereka di luar kantor adalah murni atas instruksi Aura untuk keamanan data. Aura memindahkan semua berkas itu ke dalam sebuah flash disk kecil, yang ia sembunyikan di dalam liontin kalungnya. Ini adalah kotak Pandoraku. Senjata utamaku, gumamnya. Saat malam tiba, Aura menerima pesan dari Nyonya Sofia. Reno bilang dia akan kembali besok malam. Pastikan kamu sudah menyiapkan makan malam spesial untuknya, Aura. Pesan yang sangat manis, tetapi Aura tahu, itu adalah sinyal bahwa panggung sandiwara akan segera dimulai. Mereka tahu Reno akan kembali, dan mereka akan segera melancarkan pukulan pertama. Aura membalas pesan itu dengan singkat. Tentu, Bu. Sudah saya siapkan. Ia tahu, besok malam, tepat sebelum Reno kembali, ia harus melakoni adegan dengan Danang di restoran melati. Dan pada saat Reno tiba, Ibu dan Citra akan segera menjatuhkan bom perselingkuhan. Kini, jebakan balik sudah terpasang. Aset aman. Alibi palsu terkontrol. Bukti kejahatan tersimpan. Aura memandang langit malam, merasa seolah ia telah berhasil memindahkan gunung. Ia kini siap menghadapi badai yang telah mereka siapkan. Perasaan was-wasnya telah berganti menjadi ketenangan yang menakutkan. Ia tahu, di balik wajah Reno yang terluka nanti, ia akan melihat kebenaran bersinar terang. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari ketika Reno dijadwalkan kembali dari perjalanan bisnisnya, dan hari yang sama ketika Nyonya Sofia dan Citra siap melempar kail racun perselingkuhan palsu. Di dalam diri Aura, ketegangan berkecamuk seperti badai di lautan, namun di luar, ia memancarkan ketenangan yang dingin. Ia telah mengamankan benteng finansial perusahaan melalui pengalihan aset ke Yayasan Harapan Bangsa, dan kini, ia harus memainkan peran sebagai istri pengkhianat yang serakah. Siang itu, Aura mengatur jadwalnya agar terlihat sangat tergesa-gesa. Ia sengaja menelepon Danang, manajer proyek yang menjadi pion dalam skenario palsu ini, dengan suara keras di ruang kerjanya, memastikan Citra yang sedang bersantai di ruang tamu dapat mendengarnya. Danang, malam ini sangat penting.
Kita harus pastikan file yang kita bahas kemarin segera diamankan. Ya, di tempat yang sepi, agar tidak ada yang menguping. Restoran Melati, jam 7. Jangan terlambat. Suara Aura terdengar tegas. Nadanya sengaja dibuat samar-samar, sehingga terdengar seperti perintah kerja sekaligus janji rahasia. Begitu Aura menutup telepon, Citra langsung muncul di ambang pintu, berpura-pura sedang mencari majalah. Wah, Kak Aura sepertinya sangat sibuk ya. Sampai harus meeting dengan manajer proyek di restoran sepi? Tidak biasanya, sindir Citra dengan senyum penuh arti yang membuat Aura jijik. Aura mendongak, menunjukkan ekspresi lelah dan sedikit defensif. Ya, memang harus. Ini menyangkut data yang sangat penting, Citra. Beberapa file vital tidak bisa kita bahas di kantor. Ini rahasia perusahaan, jawab Aura, menekankan kata data dan rahasia untuk menguatkan alibi rekayasanya kepada Danang. Citra tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti lonceng pecah. Oh, rahasia perusahaan, ya? Semoga rahasia itu tidak membawa petaka baru di rumah tangga kakak. Ya, aku dengar Kak Reno akan pulang lebih cepat dari jadwal, ujarnya, nada suaranya berubah menjadi ancaman terselubung. Aura bangkit dari kursinya, menatap lurus ke mata Citra dengan pandangan datar. Petaka itu datang dari niat jahat, Citra. Bukan dari kerja keras. Aku pergi dulu. Aku harus mengamankan data ini sebelum suamiku pulang, kata Aura, memberikan umpan terakhir sebelum ia meninggalkan rumah. Aura tahu, Citra akan segera menyampaikan kabar ini kepada Nyonya Sofia, dan mereka akan mempersiapkan juru foto palsu di restoran Melati. Tepat pukul 7 malam, Aura sudah duduk di restoran Melati. Restoran itu memang sepi, remang-remang, sempurna untuk skenario, kencan rahasia, yang akan mereka buat. Danang datang dengan wajah cemas dan kaku. Bu Aura, apakah benar-benar harus begini? Saya merasa sangat tidak nyaman harus berbohong pada Pak Reno, bisik Danang begitu ia duduk, takut terdengar orang lain. Aura menyandarkan tubuhnya, tersenyum meyakinkan. Tenang, Danang. Ingat, ini demi keamanan perusahaan. Dan ini adalah kunci utamanya. Mereka akan datang sebentar lagi, bisik Aura, matanya melirik ke arah jendela yang tertutup tirai tipis. Ia sudah mendeteksi keberadaan sebuah mobil mencurigakan yang parkir agak jauh. Datang? Siapa, Bu? Tanya Danang, bingung. Musuh. Musuh yang ingin mencuri data dari kita, jawab Aura. Sekarang, Danang, kita harus terlihat sangat mesra. Sentuh tanganku dan bicaralah denganku dengan tatapan intens. Ingat, kita harus meyakinkan mereka bahwa kita sedang dalam hubungan yang sangat akrab. Danang dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya di atas meja, menyentuh tangan Aura. Tangannya terasa dingin dan kaku. Aura membiarkannya, sambil mempertahankan kontak mata yang lama. Katakan padaku, Bu Aura, apa kita harus pesan makanan? Tanya Danang, mencoba mengalihkan kegugupannya. Tidak perlu. Cukup air mineral. Mereka tidak akan memberi kita waktu untuk makan, jawab Aura, setengah mengejek. Selama 15 menit berikutnya, mereka berakting sempurna. Aura sengaja mencondongkan tubuhnya ke depan saat berbicara dengan Danang, menciptakan ilusi kedekatan. Ia bahkan tersenyum manis, senyum yang biasanya hanya ia berikan pada Reno. Di luar, Aura yakin, lensa kamera sudah bekerja, menangkap setiap momen palsu itu. Foto-foto, bukti, yang akan merobek hati Reno kini sudah terekam. Selesai, Danang. Terima kasih atas kerja kerasnya. Anda boleh pulang sekarang. Ingat, jangan pernah bahas ini dengan siapapun, ucap Aura, bangkit dari kursi begitu ia melihat lampu kilat samar dari kejauhan. Aura pulang sendiri, tiba di rumah sekitar pukul 9 malam. Reno seharusnya sudah tiba, tetapi rumah terasa sepi, hanya ada Nyonya Sofia dan Citra yang duduk diam di ruang tamu, wajah mereka dipenuhi ekspresi cemas dan sedih yang berlebihan. Aura, dari mana saja kamu? Tanya Nyonya Sofia, suaranya terdengar tercekat seolah menahan air mata. Dari kantor, Bu. Mengamankan file penting, jawab Aura, bersikap datar. Kantor? Di restoran Melati? Sindir Citra, dengan nada kemenangan yang tak bisa ia sembunyikan.
Kak Reno sudah pulang. Kak, dia ada di kamar. Aura langsung menuju kamar. Begitu ia membuka pintu, ia melihat Reno berdiri di tengah ruangan, membelakanginya, bahunya tampak bergetar. Udara di kamar terasa seberat timah. Reno memegang ponselnya, dan di layar ponsel itu, terpampang jelas foto-foto Aura dan Danang di restoran Melati. Foto-foto itu, yang sudah disempurnakan oleh Nyonya Sofia dan Citra, terlihat sangat meyakinkan, bahkan lebih baik dari yang Aura edit sendiri. Reno membalikkan badan. Matanya merah, bengkak karena air mata yang baru saja ia tumpahkan. Kepercayaan di matanya telah digantikan oleh badai pengkhianatan yang menyakitkan. Aura, jelaskan ini. Siapa dia? Apa maksud semua ini? Suara Reno terdengar parau, seolah-olah pita suaranya telah dicabut. Aura menatap Reno, hatinya menjerit melihat suaminya terluka sedalam itu. Ia harus menahan diri untuk tidak memeluk Reno dan membongkar semua kebohongan. Ia harus tetap berperan sesuai skenario Citra. Reno, aku bisa jelaskan, kata Aura, berakting gugup. Menjelaskan apa? Menjelaskan mengapa kamu harus bersembunyi di restoran sepi dengan seorang manajer proyek? Katakan saja, Aura, apa kamu tidak lagi mencintaiku? Teriak Reno, ia melemparkan ponselnya ke kasur. Tiba-tiba, Nyonya Sofia dan Citra masuk ke kamar, seolah-olah sudah menunggu di ambang pintu. Ya Tuhan, Reno, ibu sudah bilang. Ibu sudah merasakannya dari gerak-gerik wanita ini. Dia tidak pernah benar-benar mencintaimu. Nak, ratap Nyonya Sofia, langsung memeluk Reno dengan dramatis. Citra menambahkan bensin ke dalam api. Lihat, Kak Reno. Dia bahkan tidak bisa membela diri. Dia sudah mengakui kesalahannya secara tidak langsung. Aura mendongak. Matanya berkaca-kaca karena sakit, bukan karena akting. Aku tidak pernah mengaku salah. Aku hanya lelah dengan semua tuduhan kalian. Jika kamu tidak bisa mempercayaiku lagi, Reno, apa gunanya kita mempertahankan pernikahan ini? Tantang Aura, suaranya bergetar. Ia sengaja mengucapkan kalimat ini, membiarkan jurang di antara mereka semakin lebar. Mendengar tantangan Aura, Nyonya Sofia dan Citra saling melempar pandang. Mereka tahu, umpan perselingkuhan telah berhasil menancap. Ini adalah waktu terbaik untuk melancarkan serangan terakhir. Tepat sekali. Perceraian. Jika kamu ingin pergi, silakan, Aura. Tapi kamu harus tahu, kami tidak akan membiarkanmu membawa 1 rupiah pun dari perusahaan Reno. Seru Citra dengan nada kemenangan yang begitu jelas. Nyonya Sofia menarik napas dalam-dalam, mengakhiri sandiwara kesedihannya. Reno, sebelum kamu mengurus perceraian, kamu harus melihat ini. Kami menemukan bukti bahwa dia tidak hanya berselingkuh, tetapi juga menggelapkan dana proyek besar kita. Nyonya Sofia menyerahkan sebuah map tebal berisi laporan keuangan palsu kepada Reno. Lihat, Nak, dia sudah mencuri uang kita. Dia harus dipenjara. Reno menatap laporan itu, lalu menatap Aura. Matanya kini dipenuhi kesakitan bercampur amarah yang dalam, dan yang paling menyakitkan, ia menatap Aura dengan jijik. Di mata Reno, kini Aura benar-benar telah menjadi monster serakah dan pengkhianat. Aura membiarkan panggung sandiwara ini mencapai puncak kehancuran yang mereka inginkan. Ia tahu, di balik kehancuran ini, ia telah menyiapkan kejutan yang akan membuat mereka terperosok ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Ia harus membiarkan Reno merasakan pahitnya pengkhianatan sesaat, sebelum ia menyajikan kebenaran yang membebaskan. Klimaks kehancuran telah dimulai, dan puncaknya akan terjadi di babak berikutnya. Kamar itu diselimuti oleh aura kehancuran. Udara terasa tebal oleh jeritan amarah Reno, tangisan dramatis Nyonya Sofia, dan tatapan penuh kemenangan Citra. Reno, yang kini memegang 2 bukti palsu sekaligus, foto-foto perselingkuhan dan laporan keuangan fiktif, telah mencapai batas kesabarannya. Di matanya, Aura telah berubah dari pasangan hidup menjadi penjahat berdarah dingin. Aku tidak percaya. Kenapa, Aura? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Setelah semua yang aku berikan, ini balasanmu? Mencuri uang perusahaan ayah dan berselingkuh? Teriak Reno, suaranya pecah, menjatuhkan map laporan keuangan palsu ke lantai. Nyonya Sofia memanfaatkan momen itu, memeluk Reno erat-erat,
seolah melindungi putranya dari ular berbisa. Sudahlah, nak, ikhlaskan saja. Dia sudah menunjukkan jati dirinya. Segera urus perceraian dan laporkan dia ke polisi atas penggelapan dana. Jangan biarkan dia lari. Citra menyeringai, matanya memancarkan kepuasan. Benar, Kak Reno. Wanita seperti dia harus tahu hukuman. Kami sudah menyiapkan pengacara terbaik untuk mengurus gugatan cerai dan pidananya. Aura berdiri tegak, matanya yang tadi berlinang air mata kini memancarkan ketenangan yang aneh. Ia membiarkan mereka menyelesaikan sandiwara puncak mereka. Ia harus menunjukkan bahwa ia tidak gentar, bahkan di bawah bombardir tuduhan keji. Aku mengerti amarahmu, Reno, kata Aura, suaranya rendah namun menusuk, membuat ruangan yang bising itu mendadak hening. Ia mengabaikan Nyonya Sofia dan Citra, hanya berbicara pada suaminya. Tapi sebelum kamu mengirimku ke pengadilan, aku ingin kamu lihat kebenaran dari laporan yang kamu pegang. Reno menatapnya tajam. Kebenaran apa lagi, Aura? Semua bukti sudah jelas. Kamu tertangkap basah dengan Danang, dan laporan ini menunjukkan kamu memindahkan dana proyek besar ke rekening pribadi. Begitukah? Tanya Aura, mengangkat alisnya. Bukti perselingkuhan itu bisa direkayasa, Reno. Tapi laporan keuangan, itu adalah masalah hukum. Aku tidak akan lari dari tanggung jawab. Tetapi, aku ingin kita bertemu dulu di kantor Bapak Wisnu, notaris keluarga kita, besok pagi. Bawa laporan palsu yang kamu pegang itu. Aku akan menunjukkan kepadamu dana yang sebenarnya sedang mereka tuduhkan padaku. Nyonya Sofia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Tidak perlu. Kenapa harus ke notaris? Semua sudah jelas. Reno, itu hanya akal-akalan dia untuk mengulur waktu. Diam, Bu, potong Reno, yang kini tengah bergumul dengan emosi yang kompleks. Di satu sisi, ia merasa dikhianati, tetapi di sisi lain, ia melihat ketenangan yang tidak wajar dari Aura, ketenangan yang tidak dimiliki seorang kriminal yang tertangkap basah. Reno menatap Aura. Baik, besok pagi. Di kantor Bapak Wisnu. Jika kamu mencoba melarikan diri, aku bersumpah, aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidup. Keesokan paginya, kantor notaris Bapak Wisnu terasa dingin dan formal. Reno datang ditemani Nyonya Sofia dan Citra, yang tampak percaya diri dan angkuh, seolah sudah memenangkan pertempuran. Aura datang sendiri, mengenakan pakaian profesional yang rapi, membawa tas tangan kecil. Selamat pagi, Bapak Reno, Nyonya Sofia, Nona Citra, sapa Bapak Wisnu dengan nada formal, meskipun matanya menunjukkan simpati besar pada Aura. Cepat saja, Pak Wisnu. Saya ingin segera menyelesaikan urusan dengan wanita ini. Dia tidak hanya menipu saya, tetapi juga mencuri dari perusahaan. Ujar Reno dengan nada dingin, menunjuk Aura. Nyonya Sofia menyodorkan map laporan keuangan palsu kepada Bapak Wisnu. Kami ingin Anda segera menyiapkan dokumen gugatan pidana berdasarkan laporan penggelapan dana proyek The Green Oasis ini, Pak. Bapak Wisnu mengambil map itu. Ia melihat sekilas laporan fiktif yang telah dibuat oleh para antagonis. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang membuat Nyonya Sofia dan Citra sedikit gelisah. Sebelum saya memproses ini, Bapak Reno, Nyonya Sofia, dan Nona Citra, saya ingin meminta izin kepada Nyonya Aura untuk mengungkapkan sebuah dokumen penting. Yang baru saja saya selesaikan atas instruksinya, kata Bapak Wisnu, menatap Aura. Aura mengangguk tenang. Silakan, Pak Wisnu. Jelaskan pada suamiku Dana apa yang sebenarnya telah aku gelapkan. Bapak Wisnu membuka sebuah map lain yang berisikan dokumen-dokumen legal yang disegel. Bapak Reno, Nyonya Sofia, dan Nona Citra. Berdasarkan laporan yang Nyonya Sofia berikan, dana yang dituduhkan telah digelapkan oleh Nyonya Aura berasal dari aset dan modal kerja untuk proyek The Green Oasis. Benar? Tanya Bapak Wisnu. Ya, dan itu sudah dipindahkan ke rekening pribadinya. Seru Citra dengan cepat. Sayangnya, klaim itu tidak lagi valid. Ujar Bapak Wisnu tenang. 2 hari yang lalu, Nyonya Aura telah menandatangani surat pengalihan aset secara hukum. Seluruh dana dan aset properti yang terkait dengan proyek The Green Oasis telah 100% dialihkan dan dicatatkan sebagai modal inti dari Yayasan Harapan Bangsa. 3 orang di hadapan Bapak Wisnu terperangah. Reno,
Nyonya Sofia dan Citra, semuanya terdiam membeku, seolah tersambar petir di siang bolong. Apa? Yayasan? Apa maksudnya ini? Seru Nyonya Sofia, suaranya memekik. Pengalihan ini sah dan tercatat secara notaris. Jelas Bapak Wisnu. Secara hukum, aset yang telah menjadi modal inti yayasan sosial, khususnya yayasan non-profit seperti ini, tidak bisa digugat sebagai harta gonogini dalam perceraian, dan yang paling penting, tidak bisa dituduhkan sebagai penggelapan pribadi oleh salah satu pengurusnya, karena tujuan dana itu sudah berubah menjadi kepentingan sosial, diawasi oleh hukum dan Dewan Pembina. Citra langsung pucat pasi. Tidak mungkin. Nilai proyek itu miliaran. Itu tujuan utama kami, maksudku, kami harus menguasai itu. Tujuan utama kalian bukan itu. Potong Aura, suaranya menusuk tepat ke jantung kebohongan mereka. Ia berjalan mendekati Reno, dan menyerahkan dokumen yayasan itu. Bacalah, Reno. Di dalam dokumen ini, kamu bukan hanya seorang CEO, tetapi kamu juga ketua Dewan Pembina Utama Yayasan Harapan Bangsa. Reno mengambil dokumen itu, matanya bergerak cepat membaca nama yayasan yang merupakan ide mendiang ayahnya, dan kemudian melihat namanya tertera sebagai ketua Dewan Pembina. Kebingungan yang luar biasa kini membungkus amarahnya. Aku tidak menggelapkan apa-apa, Reno. Aku mengamankan aset itu. Aku memastikan warisan ayahmu, yang selalu kamu khawatirkan akan terpecah, tetap utuh dan bahkan menjadi amal jariah yang mulia, persis seperti yang ayahmu impikan, kata Aura, matanya memancarkan ketulusan yang tak terbantahkan. Tuduhan penggelapan ini sudah gugur. Karena bagaimana mungkin aku mencuri dana yang sudah kualihkan menjadi yayasan sosial atas namamu? Wajah Nyonya Sofia dan Citra berubah drastis, dari angkuh menjadi panik. Rencana mereka hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Aset yang mereka incar, yang menjadi motivasi utama mereka untuk menjebak Aura, kini berada di luar jangkauan mereka. Reno menatap dokumen di tangannya, lalu menatap Aura. Perlahan-lahan, kabut amarah dan kecemburuan mulai menyingkir dari matanya, digantikan oleh pertanyaan yang menusuk kalbu. Mengapa? Kenapa kamu melakukan ini, Aura? Kenapa kamu mengamankan aset, sementara kamu juga membiarkan dirimu dituduh berselingkuh? Tanya Reno, suaranya kini dipenuhi kepedihan yang berbeda, kepedihan karena merasa bodoh dan tertipu oleh orang-orang terdekatnya. Aura tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menyentuh liontin kalungnya, tempat ia menyembunyikan flash disk berisi rekaman suara. Ia tahu, Reno sudah siap mendengar kebenaran yang sesungguhnya. Ia telah membuktikan ketulusan cintanya melalui tindakan hukum yang cerdas, yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang pengkhianat serakah. Aku melakukan ini untukmu, Reno, bisik Aura, matanya bertemu dengan mata suaminya. Tapi sekarang, kamu harus mendengarkan alasan mengapa aku harus melakukan ini. Ikut aku, kita tinggalkan mereka di sini. Aura melangkah keluar dari ruangan notaris, meninggalkan Nyonya Sofia dan Citra yang kini terdiam, terperangkap dalam jebakan yang tak terduga, dan meninggalkan Reno yang terhuyung-huyung di ambang kebenaran. Pukulan perselingkuhan telah memukulnya, tetapi tameng pengalihan aset telah membuka matanya lebar-lebar. Klimaks cerita, di mana rekaman suara itu akan berbicara, siap digelar di babak berikutnya. Meninggalkan kantor notaris, di mana Nyonya Sofia dan Citra terdiam kaku di bawah reruntuhan rencana mereka, Aura membawa Reno langsung ke sebuah kafe yang sunyi. Suasana di antara mereka tegang, seperti tali busur yang ditarik hingga hampir putus. Reno masih memegang erat dokumen Yayasan Harapan Bangsa di tangannya. Pikirannya berputar di antara fakta mengejutkan tentang pengamanan aset dan luka pengkhianatan yang ia yakini telah terjadi. Mereka duduk di sudut kafe yang tersembunyi. Reno meletakkan dokumen itu di meja, tatapannya kosong. Kenapa, Aura? Setelah kamu menyelamatkan aset itu, mengapa kamu membiarkan dirimu terlihat berselingkuh? Kalau kamu memang ingin pergi, kenapa tidak langsung saja? Tanya Reno, suaranya pelan dan penuh kepedihan. Pengalihan aset ini membuktikan kamu tidak serakah, tapi foto-foto itu membuatku hancur, Ra. Aura meraih tangan Reno, menggenggamnya erat, merasakan dinginnya kulit suaminya. Aku tahu, sayang. Maafkan aku karena harus membuatmu melewati rasa sakit ini. Tapi percayalah, aku tidak pernah mengkhianatimu. Foto-foto itu adalah umpan yang kubiarkan mereka gunakan.
Umpan? Umpan untuk siapa? Aura? Ibuku? Citra? Tanya Reno, nada suaranya mulai naik, dipenuhi keraguan. Mereka ibuku, Ra? Mereka mungkin cemburu padamu, tapi mustahil mereka merencanakan kejahatan sebesar itu. Aura menghela napas panjang. Inilah saatnya untuk membuka kotak Pandora. Ia melepaskan genggaman tangannya, lalu menyentuh liontin kalungnya, tempat flash disk kecil berisi rekaman suara itu tersimpan. Kau benar. Mereka ibumu dan adikmu. Aku tahu itu. Tapi terkadang, darah tidak selalu lebih kental dari niat jahat, kata Aura, menatap lurus ke mata Reno. Aku tahu kamu tidak akan pernah percaya padaku hanya dengan kata-kata. Aku tahu mereka akan menggunakan air mata buaya mereka untuk merobek kepercayaanku. Jadi, aku memberimu bukti. Bukti nyata, di luar laporan palsu dan foto editan. Aura mengeluarkan flash disk dari liontinnya. Reno menatap benda kecil itu dengan bingung. Aura kemudian mencolokkannya ke ponsel Reno, membuka file audio yang sudah ia siapkan, dan menyalakan speaker dengan volume rendah agar hanya mereka yang bisa mendengarnya. Musik kafe dan obrolan samar-samar di sekitar mereka mendadak hilang, digantikan oleh suara-suara yang akrab dan menusuk. Suara Citra, aku sudah atur agar Danang, si manajer proyek baru, berinteraksi lebih intens dengan Aura. Aku juga sudah buat agar mereka makan malam berdua besok di restoran yang sepi. Foto editan itu akan langsung kumasukkan ke ponsel Reno. Perselingkuhan harus menjadi headline dulu, Bu. Reno mematung. Matanya melebar, tubuhnya kaku. Ia menatap ponselnya, yang mengeluarkan suara adiknya sendiri, merencanakan kehancuran rumah tangganya. Suara Nyonya Sofia, bagus, Citra. Pastikan fotonya meyakinkan. Setelah Reno buta oleh api cemburu, dia pasti akan menandatangani surat cerai tanpa membaca detailnya. Setelah itu, barulah kita jalankan rencana kedua. Tuduhan penggelapan dana proyek The Green Oasis yang nilainya fantastis itu. Suara Citra, tentu, Bu. Laporan keuangan palsu yang seolah-olah ditandatangani Aura sudah siap. Begitu mereka bercerai, Aura akan sibuk dengan pengadilan perceraian, dan dia tidak akan punya waktu untuk membela diri dari tuduhan penggelapan. Dia akan jatuh 2 kali dalam 1 minggu. Suara Nyonya Sofia, dan dengan begitu, semua aset perusahaan akan kembali sepenuhnya di bawah kendali Reno, yang mana Reno selalu mendengarkan ibu. Kita bisa memastikan saham mayoritas akan segera beralih ke tanganmu, Citra, setelah semua beres. Aura harus tahu posisinya. Ia hanyalah debu yang harus disapu dari karpet keluarga kita. Aura mematikan rekaman itu. Keheningan yang terjadi setelahnya terasa memekakan telinga, jauh lebih bising daripada teriakan marah sebelumnya. Reno tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya yang tegang kini pucat pasi, seolah jiwanya telah ditarik keluar dari tubuhnya. Ia menatap Aura, lalu menunduk menatap flash disk kecil yang baru saja menjadi kunci pembuka gerbang kebenaran yang mengerikan. Aura, bisik Reno, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Ini tidak mungkin. Ini bukan ibu dan Citra yang aku kenal. Itu adalah ibu dan Citra yang bertopeng. Sayang, kata Aura lembut, kini air matanya mengalir, bukan karena akting, melainkan karena melihat kehancuran batin suaminya. Mereka merencanakan ini sejak lama. Aku tidak sengaja mendengar sedikit rencana mereka, lalu aku memasang perekam itu, karena aku tahu kamu tidak akan percaya padaku tanpa bukti tak terbantahkan. Reno mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan, rambutnya acak-acakan. Rasa sakit yang ia rasakan jauh melampaui rasa sakit cemburu. Ia merasa dikhianati oleh 2 orang yang seharusnya ia percaya seumur hidupnya, dan ia hampir menghancurkan hidup wanita yang telah mempertaruhkan segalanya untuk melindunginya. Aku hampir mengantarmu ke penjara, Ra. Aku hampir menceraikanmu, karena kebohongan yang mereka susun dengan sangat rapi. Rintih Reno, matanya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Mereka memanipulasiku. Mereka tahu persis cara menghancurkan kita. Aura meraih tangan Reno lagi, kali ini memeluknya dengan hangat. Tidak apa-apa, sayang. Mereka memang pintar. Tapi aku lebih teliti. Aku tahu niat mereka adalah aset perusahaan, itulah mengapa aku mengalihkannya menjadi yayasan amal, persis seperti yang ayahmu impikan.
Aku menyelamatkan mahkota warisan ayahmu, Reno. Aku tidak mengkhianatimu, aku melindungi kita dari bahaya yang tersembunyi di balik senyuman. Reno memeluk Aura kembali. Pelukan itu kuat, dipenuhi penyesalan, rasa lega, dan cinta yang baru ditemukan kembali. Kamu malaikatku, Ra. Kamu membuktikan cintamu dengan tindakan, bukan sekadar kata-kata. Mereka ingin aku marah karena perselingkuhan, dan mereka ingin aku percaya kamu serakah. Tapi kamu justru membuktikan kamu yang paling tulus dan berintegritas. Katanya, mencium kening Aura. Tapi sekarang, apa yang harus kita lakukan? Aku harus menghadapi mereka. Aku harus tahu, mengapa mereka melakukan ini, kata Reno, wajahnya mengeras, tekadnya kembali, tetapi kini ditujukan pada akar masalahnya sendiri. Aura melepaskan pelukan itu, menatap suaminya dengan penuh kasih. Kita akan menghadapi mereka, Reno. Bersama. Tapi kamu harus bersiap, karena kebenaran ini akan lebih pahit dari yang kamu bayangkan. Mereka akan menggunakan air mata dan penyangkalan sampai titik darah penghabisan. Kita harus tegas, dan kita harus membawa bukti ini kembali ke tempat di mana mereka melancarkan serangan mereka. Reno mengangguk, matanya yang merah kini memancarkan api keadilan. Mari kita kembali ke kantor notaris. Aku ingin mereka mendengar rekaman ini tepat di depan Bapak Wisnu. Aku ingin mereka tidak bisa lari dari tanggung jawab hukum mereka, tegas Reno. Aura tersenyum puas. Rencananya berjalan sempurna. Ia membiarkan Reno jatuh ke dalam jurang pengkhianatan emosional sejenak, hanya untuk menariknya kembali dengan bukti yang tak terbantahkan, membalikan keadaan di mana Reno kini berada sepenuhnya di pihaknya. Mereka tidak hanya menyelamatkan pernikahan, tetapi juga membangun kembali kepercayaan di atas fondasi yang jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Tekad yang membara memimpin langkah Reno dan Aura kembali ke kantor Bapak Wisnu. Udara di luar kafe yang semula damai kini terasa seperti badai yang tertahan, menunggu waktu untuk dilepaskan. Genggaman tangan Reno pada Aura sangat erat, bukan lagi karena amarah, melainkan karena ia takut melepaskan satu-satunya jangkar kebenaran di tengah lautan kebohongan. Ketika mereka tiba kembali di kantor notaris, Nyonya Sofia dan Citra masih berada di sana. Mereka tampak gelisah dan terperangkap, duduk di kursi tunggu dengan wajah yang menyeratkan kekalahan telak setelah kegagalan tuduhan penggelapan. Mereka sedang berbisik-bisik, mungkin mencoba menyusun strategi darurat. Bapak Wisnu, yang mengamati dari ruangannya, segera menyambut kedatangan Reno dan Aura. Bapak Reno, Nyonya Aura, ada apa? Saya pikir urusan Anda sudah selesai, tanya Bapak Wisnu, pandangannya penuh tanya. Reno tidak menjawab. Ia menatap lurus ke arah ibu dan adiknya. Nyonya Sofia, melihat Reno kembali bersama Aura, segera melancarkan serangan sandiwara terakhirnya. Reno, syukurlah kau kembali. Wanita ini pasti sudah memutarbalikkan fakta padamu. Nak, jangan dengarkan dia. Dia licik. Dia pasti sudah merencanakan ini semua untuk menjatuhkan ibu dan Citra. Seru Nyonya Sofia, bangkit dari kursi dengan air mata yang sudah siap menetes. Citra cepat-cepat ikut berdiri, mendekati Reno. Iya, Kak. Dia sengaja membuat aset itu menjadi yayasan agar kami tidak bisa membuktikan dia menggelapkan. Dia hanya sedang mengulur waktu. Reno mengangkat tangannya, gerakan yang tegas dan dingin, menghentikan laju drama mereka. Cukup. Bu, cukup, Citra. Aku sudah terlalu lama mendengarkan kebohongan kalian. Wajah Nyonya Sofia dan Citra langsung membeku. Ada nada baru dalam suara Reno, nada yang penuh otoritas dan kekecewaan yang tak tertawar, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Apa maksudmu, Reno? Apakah wanita ini sudah mencuci otakmu? Tanya Nyonya Sofia, air matanya mulai tumpah, mencoba meraih tangan putranya. Reno mundur selangkah, menghindari sentuhan ibunya. Rasa sakit di wajahnya adalah campuran antara pengkhianatan dan kekecewaan yang menusuk. Aku datang ke sini bukan untuk berdebat tentang yayasan. Aset itu sudah aman, dan itu adalah perbuatan mulia dari Aura, bukan niat jahat, kata Reno, suaranya kini bergetar menahan amarah yang membukit. Aku datang untuk menanyakan mengapa kalian mencoba menghancurkanku dan istriku. Citra dan Nyonya Sofia saling pandang, mencoba mencari celah. Menghancurkan apa? Nak, kami hanya ingin melindungi perusahaan ayahmu dari tangan wanita yang serakah dan tidak setia.
Kami hanya ingin kamu bahagia, ujar Nyonya Sofia, dramanya mencapai puncaknya. Baik, potong Aura, langkahnya maju ke samping Reno. Jika kalian ingin bersembunyi di balik kata, melindungi, mari kita dengarkan apa yang sebenarnya kalian lindungi. Aura mengeluarkan flash disk kecil dari kalungnya. Benda kecil itu tampak tidak berbahaya, tetapi kekuatannya kini terasa seperti bom waktu. Bapak Wisnu menatap benda itu dengan penasaran. Aku tahu kalian akan terus menyangkal. Aku tahu kalian akan terus menggunakan air mata ini. Tapi rekaman ini tidak bisa berbohong, kata Aura. Reno mengambil ponselnya, mencolokkan flash disk itu, dan kali ini, ia menyetel rekaman suara itu dengan volume yang cukup keras agar terdengar jelas di seluruh ruangan. Keheningan di ruangan itu langsung terbelah oleh suara-suara renyah Nyonya Sofia dan Citra, yang kini terdengar asing dan keji. Suara Citra, aku sudah atur agar Danang. Foto editan itu akan langsung kumasukkan ke ponsel Reno. Perselingkuhan harus menjadi headline dulu, Bu. Wajah Citra langsung pucat, matanya melebar tak percaya. Ia menatap Aura, lalu menatap Reno, napasnya tercekat di tenggorokan. Suara Nyonya Sofia, bagus, Citra. Pastikan fotonya meyakinkan. Setelah Reno buta oleh api cemburu, dia pasti akan menandatangani surat cerai. Setelah itu, barulah kita jalankan rencana kedua. Tuduhan penggelapan dana proyek The Green Oasis yang nilainya fantastis itu. Nyonya Sofia terhuyung, tubuhnya gemetar, dan ia segera menutup mulutnya dengan tangan, seolah ingin menahan suara keji itu agar tidak keluar lagi. Air mata yang tadi ia pakai untuk berdrama kini berubah menjadi air mata ketakutan yang sesungguhnya. Suara Citra, laporan keuangan palsu yang seolah-olah ditandatangani Aura sudah siap. Dia akan jatuh 2 kali dalam 1 minggu. Suara Nyonya Sofia, Aura harus tahu posisinya. Ia hanyalah debu yang harus disapu dari karpet keluarga kita. Reno mematikan rekaman itu. Suara kejam itu lenyap, digantikan oleh keheningan yang menyiksa. Citra menjerit tertahan, lalu ambruk di kursi, menangis histeris. Nyonya Sofia hanya bisa menatap lantai, wajahnya kaku, topeng anggunnya kini pecah berkeping-keping. Mengapa? Katakan padaku, Bu, mengapa kalian merencanakan hal sekeji ini? Kalian mencoba memenjarakan istriku. Kalian mencoba menghancurkan pernikahan dan nama baiknya hanya demi uang. Teriak Reno, amarahnya meledak. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai ibu dan adik, tetapi sebagai pengkhianat dan musuh. Nyonya Sofia, dengan suara bergetar, mencoba menyangkal. Tidak, Reno, itu hanya ide spontan. Kami tidak serius. Kami hanya cemburu pada Aura. Cemburu? Aura tertawa, tawa yang sinis dan tajam. Cemburu tidak membuat seseorang menyusun laporan palsu dan merekayasa bukti perselingkuhan. Bu, itu namanya kejahatan terencana. Bapak Wisnu, yang sedari tadi diam menyaksikan sandiwara yang berubah menjadi pengadilan, akhirnya angkat bicara. Bapak Reno, rekaman ini adalah bukti kuat. Nyonya Sofia dan Nona Citra telah melakukan upaya penipuan, pemalsuan dokumen, laporan keuangan palsu, dan fitnah yang merusak nama baik. Ini bisa menjadi kasus pidana yang serius. Mendengar kata-kata hukum, Nyonya Sofia menjerit panik. Ia merangkak ke kaki Reno. Reno, nak, jangan laporkan kami. Ibu mohon. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu hanya takut kamu lebih mencintai Aura daripada ibu. Citra, yang menangis terseduh-seduh, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang membenarkan seluruh kejahatan mereka. Iya, Kak, kami akui. Kami melakukannya karena ibu bilang, jika Kak Aura masih ada, kami tidak akan pernah bisa mendapatkan porsi saham yang kami inginkan. Kami ingin warisan itu kembali di tangan keluarga murni. Pengakuan itu menghantam Reno seperti palu godam. Rasa sakit karena pengkhianatan kini bercampur dengan rasa jijik terhadap keserakahan yang merajalela dalam keluarganya. Aura dan Reno saling bertukar pandang. Mereka telah mencapai tujuan mereka. Kebenaran telah terungkap, dan para pelaku sudah mengakui kejahatannya. Reno menarik napas panjang, menatap ibunya dan adiknya yang kini memohon-mohon. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Tapi aku tidak akan membiarkan nama keluarga tercoreng di pengadilan umum.
Aku akan menentukan hukuman untuk kalian, kata Reno, suaranya penuh otoritas. Nyonya Sofia dan Citra kini terdiam, menanti nasib mereka di tangan Reno, yang baru saja mereka coba hancurkan. Sementara itu, Aura telah mendapatkan kembali segala yang pernah mereka coba rampas darinya. Kehormatan, kebahagiaan, dan kepercayaan penuh dari suaminya. Keheningan setelah pengakuan Citra dan Nyonya Sofia di kantor notaris terasa seperti jurang tak berdasar. Reno berdiri, tegak dan dingin, menatap dua wanita yang telah ia yakini sebagai keluarganya. Aura berdiri di sampingnya, menjadi pilar kekuatan dan kebenaran. Bapak Wisnu, sang notaris, hanya menghela napas, menyaksikan drama keluarga yang melebihi skenario film manapun. Kalian mengakui semuanya. Kalian mengakui rencana jahat untuk menghancurkan istriku demi menguasai harta, kata Reno, suaranya kini kembali tenang, tetapi ketenangan itu jauh lebih menakutkan daripada amarahnya yang meledak. Nyonya Sofia yang tadi menjerit-jerit kini tersungkur di lantai. Ia tidak lagi peduli dengan topeng sosialitanya. Rasa takut akan hukuman telah melucuti semua kesombongannya. Reno, nak, ibu mohon, jangan serahkan kami ke polisi, rintih Nyonya Sofia, mendongak menatap putranya dengan tatapan memelas. Ibu bersumpah, bukan hanya uang. Ada alasan lain, alasan yang membuat ibu harus menyingkirkannya. Citra, yang menangis terseduh-seduh, ikut merangkak mendekat. Iya, Kak Reno, bukan hanya saham. Kami tidak tahan melihat dia selalu menjadi nomor satu, bahkan sebelum dia menjadi kakak ipar kami. Reno menatap ibunya dengan tatapan tajam yang menuntut jawaban. Alasan apa lagi, Bu? Jelaskan. Kenapa kalian begitu membenci Aura sampai harus merencanakan fitnah keji dan kejahatan finansial? Nyonya Sofia menelan ludah dengan susah payah. Ia menoleh ke arah Bapak Wisnu, yang merupakan saksi kunci dari semua rahasia keluarga. Bapak Wisnu hanya mengangguk pelan, seolah mengizinkan rahasia itu diungkapkan. Ini tentang wasiat ayahmu, Reno, bisik Nyonya Sofia, suaranya serak. Reno mengerutkan dahi. Wasiat ayah? Ayah sudah jelas mewariskan perusahaan ini padaku, dan saham mayoritasnya ada di bawah kendaliku. Apa hubungannya dengan Aura? Nyonya Sofia mulai menangis lagi, tetapi tangisan ini lebih jujur. Ayahmu, almarhum ayahmu, dia sangat menyukai Aura. Dia percaya padanya. Kau tahu, ayahmu adalah orang yang sangat teliti dalam menilai karakter seseorang. Dia melihat potensi Aura bahkan sebelum kalian berpacaran serius. Ia menarik napas panjang, dan mengungkapkan rahasia yang menjadi inti dari seluruh kebencian dan rencana keji mereka. Setahun sebelum ayahmu meninggal, saat Aura baru menjabat sebagai direktur kreatif dan kalian baru bertunangan, ayahmu diam-diam mengubah salah satu surat wasiatnya. Surat wasiat itu bukan tentang perusahaan utama, tetapi tentang dana investasi pribadi keluarga di luar negeri, dan juga kepemilikan properti pribadi yang sangat bernilai. Reno menatapnya dengan mata terbelalak. Ayah mengubah wasiat? Kenapa aku tidak tahu? Karena wasiat itu hanya boleh dibuka oleh Bapak Wisnu di hadapanmu setelah pernikahanmu berjalan 2 tahun, jika terjadi masalah keluarga yang mengancam integritas perusahaan. Dan kau tahu apa isi wasiat itu? Tanya Nyonya Sofia, suaranya pecah karena kepedihan yang menusuk. Semua mata tertuju pada Nyonya Sofia. Ayahmu telah memasukkan nama Aura sebagai penerima warisan terbesar untuk properti pribadi itu, melebihi jatah ibu dan Citra, sebagai bentuk rasa terima kasih karena Aura telah secara tidak langsung menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar saat krisis properti 2 tahun lalu, sebelum kalian menikah. Ayahmu bahkan memberikan otoritas manajemen atas dana investasi itu kepada Aura, bukan padaku atau Citra. Reno, Aura, dan bahkan Citra yang sudah tahu sebagian rahasia itu, terkejut. Citra yang menangis di lantai menambahkan, "Iya, Kak Reno. Ayahmu bilang, hanya Aura yang punya hati dan kepala dingin untuk mengelola uang tanpa terdistraksi oleh keserakahan." Ibu dan aku mendengar ini dari Bapak Wisnu sebulan yang lalu, saat ibu bertanya tentang properti pribadi itu. Ternyata, rasa sakit Nyonya Sofia dan Citra bukan hanya karena saham perusahaan yang kini Aura amankan di yayasan, tetapi juga karena warisan pribadi bernilai fantastis di luar perusahaan yang secara de facto sudah diamankan oleh mendiang suami untuk Aura. Almarhum ayah Reno tidak hanya memberikan restu,
tetapi juga memberikan kepercayaan finansial terbesar kepada Aura, yang dilihat Nyonya Sofia sebagai penghinaan terbesar. Jadi, kalian merencanakan semua ini bukan hanya karena ingin menguasai perusahaan, tetapi karena ayah memilih Aura di atas kalian dalam urusan warisan pribadi? Tanya Reno, kini rasa sakit hatinya telah berubah menjadi pemahaman pahit. Aku tidak bisa menerima itu. Nak, aku ibumu. Aku yang melahirkanmu. Kenapa ayahmu lebih mempercayai wanita luar yang baru kau kenal daripada aku dan Citra? Jerit Nyonya Sofia. Aku ingin menyingkirkannya agar wasiat itu batal. Aku ingin membuktikan pada ayahmu bahwa Aura adalah wanita serakah yang tidak layak. Aura mendengarkan dengan hati yang campur aduk. Ia terharu atas kepercayaan luar biasa dari mendiang ayah mertuanya, tetapi juga merasa miris dengan kecemburuan yang menjadi akar kejahatan ini. Ayahmu tahu persis mengapa ia menaruh kepercayaan itu. Bu Sofia, kata Aura, suaranya tenang. Bukankah hari ini sudah membuktikan mengapa ia membuat wasiat itu? Begitu Anda dan Citra merasa tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan, kalian langsung merencanakan kejahatan. Ayahmu sudah melihat bayangan keserakahan ini. Reno menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam. Keberanian dan kecerdasan Aura, yang memilih mengamankan aset perusahaan menjadi yayasan, kini memiliki makna ganda. Tindakan Aura melindungi Reno dari kehancuran finansial dan emosional, sekaligus membuktikan bahwa mendiang ayah Reno tidak salah sedikit pun dalam menaruh kepercayaannya. Bapak Wisnu, kata Reno, suaranya tegas. Tolong siapkan semua dokumen hukum untuk wasiat pribadi ayah. Dan dokumen Yayasan Harapan Bangsa. Saya ingin semua dijalankan sesuai rencana Aura dan wasiat ayah. Reno menatap Nyonya Sofia dan Citra. Tatapannya kini berubah menjadi keputusasaan yang damai. Kalian tidak hanya gagal menjebak Aura, kalian justru telah membuktikan bahwa dialah yang paling berhak atas semua warisan kepercayaan ini. Aku tidak akan memenjarakan kalian, karena itu akan mencoreng nama baik ayah. Tapi aku akan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Reno telah mengambil keputusan. Ia akan menyelesaikan semua ini dengan caranya, yang akan memastikan keadilan ditegakkan, tetapi tanpa harus membawa kehancuran publik pada nama baik keluarga. Suasana di kantor notaris telah berubah dari medan pertempuran menjadi ruang pengadilan pribadi. Reno berdiri sebagai hakim, didampingi Aura sebagai saksi kebenaran, sementara Nyonya Sofia dan Citra terpuruk sebagai terdakwa. Setelah pengakuan menyakitkan mengenai motif kecemburuan warisan yang tersembunyi, semua kini menunggu keputusan akhir Reno. Reno memandang ibunya dan adiknya, sorot matanya bukan lagi amarah, melainkan kesedihan yang mendalam. Seperti menatap dua jiwa yang tersesat di tengah gurun keserakahan. Aku tidak akan memenjarakan kalian, ujar Reno, suaranya mantap dan penuh wibawa, mengakhiri ketegangan yang menyelimuti ruangan. Melaporkan kalian ke polisi hanya akan menambah aib bagi nama baik almarhum ayah, yang telah berusaha mati-matian menjaga kehormatan keluarga ini. Nyonya Sofia dan Citra mendongak, ada sedikit pancaran harapan di mata mereka, seolah terbebas dari tali gantungan. Tapi, lanjut Reno, nadanya berubah tegas. Kalian tidak akan lolos dari konsekuensi perbuatan kalian. Hukuman ini akan lebih berat daripada sekadar kurungan penjara. Reno menoleh ke arah Bapak Wisnu. Bapak Wisnu, tolong catat semua ini secara legal. Pertama, Nyonya Sofia dan Nona Citra harus segera menandatangani surat pengunduran diri dari seluruh posisi di perusahaan, baik struktural maupun komisaris, tanpa kompensasi apapun. Semua akses ke data dan keuangan perusahaan dicabut mulai detik ini. Wajah Nyonya Sofia kembali pias. Kehilangan kendali atas perusahaan adalah harga termahal baginya. Reno, tidak. Itu peninggalan ayahmu. Ibu harus mengawasinya. Ayah sudah memutuskan siapa yang dia percaya untuk mengawasi peninggalannya. Potong Reno dingin, menatap Aura. Dan itu bukan kalian. Ini adalah konsekuensi pertama karena kalian mencoba mencuri aset melalui fitnah kriminal. Reno melanjutkan, kedua, mengenai warisan pribadi ayah yang sudah diwasiatkan kepada Aura, aku akan meminta Bapak Wisnu untuk mengalihkan sebagian kecil dari jatahku, bukan jatah Aura, ke Yayasan Harapan Bangsa. Sisanya, Nyonya Sofia, jatahmu akan dialihkan menjadi dana penitipan di bawah pengawasan yayasan, yang hanya dapat kamu gunakan untuk kebutuhan medis dan biaya hidup wajar, bukan untuk tujuan mewah atau spekulasi bisnis.
Akses finansialmu akan sangat terbatas. Hukuman ini adalah pukulan telak. Itu merampas sumber daya yang mereka incar, menempatkan mereka di bawah kendali finansial yang ketat, dan secara efektif membatasi ruang gerak mereka yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Dan Citra, kata Reno, menatap adiknya yang kini hanya bisa menangis sesenggukan. Aku akan memberikan satu kali kesempatan kerja di salah satu proyek kecil yang baru. Kamu harus bekerja dari posisi paling bawah, dengan gaji standar, tanpa bantuan dan tanpa hak akses ke kantor pusat. Ini adalah hukuman kerja keras, bukan hukuman uang. Aku ingin kamu belajar nilai kerja keras dan integritas, yang telah kamu injak-injak demi keserakahan. Reno memandang mereka berdua untuk terakhir kalinya. Kalian telah mencoba mencuri aset dan kehormatan. Hukuman ini adalah agar kalian mengembalikan kehormatan dan integritas yang sudah kalian hancurkan. Dan yang terpenting, ini adalah hukuman sosial. Kalian tidak akan bisa lagi berada di lingkungan yang sama denganku dan Aura. Nyonya Sofia akhirnya menyadari bahwa Reno serius. Ia tidak lagi melihat putranya yang manja, melainkan seorang pria dewasa yang telah terluka dan kecewa. Reno, ibu minta maaf. Ibu benar-benar dibutakan oleh kecemburuan, rintih Nyonya Sofia. Maafmu harus diucapkan pada Aura, Bu. Dialah yang telah kamu coba hancurkan, jawab Reno tegas. Nyonya Sofia, dengan tubuh gemetar, perlahan mendekati Aura. Ia mendongak, menatap mata Aura yang penuh ketegasan, bukan kebencian. Aura, maafkan ibu. Maafkan semua fitnah dan rencana keji ibu. Ibu tahu kata-kata tidak akan cukup, tapi maafkanlah ibu. Aura menatap wanita yang telah berusaha mencelakakannya itu. Di balik semua kejahatan, ia melihat ada kelemahan dan ketakutan yang mendalam. Ia mengangguk pelan. Aku memaafkan Anda, Bu. Tapi konsekuensi harus tetap dijalankan. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk keadilan. Setelah semua dokumen ditandatangani di bawah pengawasan Bapak Wisnu, Reno dan Aura meninggalkan kantor notaris, meninggalkan Nyonya Sofia dan Citra dalam bayang-bayang penyesalan dan konsekuensi yang baru mereka terima. Di mobil, keheningan yang tadi menyelimuti mereka kini terasa berbeda. Lebih lega, lebih damai. Reno menggenggam tangan Aura. Terima kasih, sayang. Kamu telah menyelamatkan martabatku. Kamu telah menyelamatkan warisan ayah, dan kamu menyelamatkan diriku dari kebutaan, kata Reno, matanya memancarkan rasa syukur yang tak terhingga. Kita melakukannya bersama, Reno, jawab Aura, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Aku hanya menyiapkan jebakannya. Kamu yang memberikan keadilan. Saat mereka dalam perjalanan pulang, Reno teringat satu hal yang mengganjal. Aura, aku harus jujur. Aku juga merasa bersalah karena telah meragukanmu setelah melihat foto-foto palsu itu. Maafkan aku karena kebodohanku. Aku harusnya lebih percaya pada hati kita, bukan pada mata. Aura mengangkat kepala, tersenyum tulus. Aku memaafkanmu, sayang. Aku sengaja membiarkanmu jatuh sejenak. Karena aku tahu kamu perlu merasakan pahitnya pengkhianatan itu agar kamu bisa melihat betapa dalamnya kebohongan. Mereka. Jika aku langsung memberikan rekaman itu, kamu mungkin masih merasa mereka terpaksa. Kamu harus melihat betapa jauhnya mereka melangkah demi uang, bahkan sampai mengancam kehormatanmu. Reno menatapnya dengan kekaguman. Kamu bukan hanya cerdas, Ra. Kamu adalah ahli strategi. Kamu adalah ratu caturku. Mereka berdua tertawa, tawa yang tulus setelah melalui badai yang mengerikan. Hubungan mereka kini telah diuji oleh api pengkhianatan dan keluar sebagai logam murni. Mereka tidak hanya menyelesaikan masalah rumah tangga, tetapi juga membersihkan karat keserakahan yang telah lama menempel di pohon keluarga mereka. Kepulangan mereka ke rumah bukan lagi ke rumah yang penuh bisikan dan kecurigaan. Itu adalah awal baru. Reno berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menjadikan Aura sebagai prioritas dan rekan sejati dalam segala hal. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati dan integritas tidak hanya mampu bertahan dari kebohongan, tetapi juga mampu menggunakannya sebagai batu loncatan menuju kebenaran dan kebahagiaan yang hakiki. Mereka kini siap memasuki babak baru, membangun kembali kehidupan mereka di atas fondasi kepercayaan yang tak tergoyahkan.
Keputusan yang dijatuhkan di kantor notaris telah bertindak sebagai pembersih radikal. Reno dan Aura kembali ke rumah bukan sebagai pasangan yang baru berdamai, melainkan sebagai komandan yang baru memenangkan perang strategis, siap menyusun ulang peta kekuasaan dan integritas. Rumah mereka yang semula terasa dingin dan penuh intrik, kini mulai bernapas dengan lega. 2 hari setelah konfrontasi, Reno dan Aura memulai konsolidasi total di perusahaan. Kita harus bergerak cepat, Ra. Begitu kabar pengunduran diri mendadak Ibu dan Citra menyebar, akan timbul banyak pertanyaan. Kita harus mengendalikan narasi, ujar Reno, duduk di meja kerjanya bersama Aura. Aura mengangguk setuju. Kita harus menunjukkan transparansi total, Reno. Kita tunjukkan pada Dewan Direksi dan publik bahwa perusahaan tidak hanya stabil, tetapi justru bergerak ke arah yang lebih mulia dan bersih dari praktik kotor. Langkah pertama yang mereka ambil adalah mengesahkan Yayasan Harapan Bangsa di hadapan Dewan Direksi dan stakeholder utama. Mereka mengadakan pertemuan mendadak, mengundang seluruh jajaran petinggi perusahaan. Di ruang rapat yang mewah itu, ketegangan terasa. Desas-desus mengenai pengunduran diri Nyonya Sofia dan Citra sudah menjadi bisik-bisik panas. Reno berdiri di podium, didampingi Aura. Ia tidak menyebutkan skandal perselingkuhan palsu atau penggelapan dana. Ia memilih narasi yang bermartabat. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Anda. Beberapa hari terakhir ini, kita telah melalui pergolakan internal yang cukup signifikan. Mulai hari ini, Ibu Sofia dan Nona Citra telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan demi fokus pada urusan pribadi dan keluarga. Kami menghargai dedikasi mereka selama ini, kata Reno, suaranya tenang namun tegas, memberikan versi resmi yang sopan. Kemudian, Reno membiarkan keheningan sejenak sebelum ia melancarkan pengumuman besar. Namun, yang paling penting, saya ingin mengumumkan visi baru perusahaan, sesuai dengan cita-cita mulia mendiang ayah saya, lanjut Reno, sambil menunjuk layar besar di belakangnya yang menampilkan logo Yayasan Harapan Bangsa. Bersama istri saya, Aura, kami telah meresmikan Yayasan Harapan Bangsa, di mana sebagian besar aset proyek The Green Oasis, yang sempat menjadi fokus sengketa internal, telah kami alihkan menjadi modal inti yayasan ini. Saya telah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina, jelas Reno. Ruangan itu mendadak riuh. Keputusan mengalihkan aset properti bernilai miliaran menjadi yayasan sosial adalah langkah yang sangat tidak konvensional dan berani di dunia bisnis. Seorang direktur senior angkat bicara, "Maaf, Bapak Reno, bukankah ini terlalu berisiko? Mengalihkan aset produktif sebesar itu ke ranah sosial?" Aura maju ke depan, menjawab dengan senyum yang meyakinkan. Justru ini adalah langkah paling aman dan etis. Yayasan ini memastikan aset tersebut abadi dan tidak dapat diganggu-gugat oleh kepentingan pribadi atau sengketa di masa depan. Kita tidak hanya menghasilkan laba, tetapi kita juga menjamin warisan integritas dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini adalah benteng moral perusahaan kita, tegas Aura. Reno menambahkan, ini juga akan menjadi keunggulan kompetitif kita. Kami ingin perusahaan ini dikenal bukan hanya karena kemewahan proyek, tetapi juga karena hati mulianya. Semua dana ini akan fokus pada pendidikan anak kurang mampu, sesuai impian mendiang ayah. Penjelasan Aura dan Reno yang selaras dan penuh keyakinan itu berhasil meredam keraguan. Para stakeholder terkesan dengan integritas dan langkah out of the box mereka. Perusahaan tidak hanya lolos dari skandal, tetapi reputasinya justru melonjak tinggi di mata publik karena inisiatif sosial yang begitu besar. Sementara di lingkungan rumah tangga, konsekuensi sosial dari hukuman Reno mulai terasa dampaknya. Nyonya Sofia dan Citra harus menjalani hidup baru yang jauh dari kemewahan tak terbatas. Nyonya Sofia kini tinggal di sebuah apartemen sederhana yang dibiayai terbatas dari dana penitipannya. Ia yang biasa menghadiri pesta sosialita kini harus hidup dalam kesendirian. Rasa malu dan pengucilan sosial dari teman-temannya yang tahu mengenai pengunduran dirinya tanpa sebab jelas adalah hukuman yang sangat berat baginya. Suatu sore, Aura mengunjungi Nyonya Sofia. Ia membawa bekal makanan buatan tangan. "Aku tahu Anda sedang kesulitan,
Bu, kata Aura, meletakkan makanan itu di meja. Nyonya Sofia menatap Aura dengan mata yang lelah. Tidak ada lagi kepura-puraan manis. Kenapa kamu datang? Untuk menertawakanku? Tidak, Bu. Aku datang untuk memastikan Anda baik-baik saja dan menjalani hukuman dari Reno dengan jujur. Aku juga datang untuk memastikan Anda tidak lagi mencoba menghubungi Reno untuk meminta uang di luar batas yang ditentukan. Jawab Aura terus terang. Nyonya Sofia menghela napas. Reno benar-benar berbeda. Dia tidak lagi tunduk padaku. Kalian berhasil memisahkan kami, lirihnya. Kami tidak memisahkan, Bu. Anda yang memutuskan hubungan itu saat Anda memilih uang daripada kasih sayang. Reno hanya menjauhkan dirinya dari racun. Kami akan selalu menjadi keluarga, tapi kami tidak akan lagi menjadi target keserakahan Anda. Jelas Aura. Lalu, bagaimana dengan Citra? Tanya Nyonya Sofia. Citra bekerja keras di proyek kecil kami, Bu. Dia harus bangun subuh dan bekerja dengan keringatnya sendiri. Dia membencinya, tapi dia melakukannya, karena dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Jawab Aura. Semoga dari sana, dia bisa menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Kembali ke rumah, Aura dan Reno merayakan kedamaian mereka. Hubungan mereka mencapai fase yang baru dan lebih dalam. Mereka tidak hanya berbagi ranjang, tetapi juga berbagi rahasia, strategi, dan visi masa depan yang sama. Aku merasa seperti terlahir kembali, Aura, kata Reno, memeluk istrinya saat mereka bersantai. Aku tidak pernah menyangka bahwa keberanian dan kecerdasanmu yang bersembunyi di balik kelembutanmu adalah penyelamat terbesarku. Dan aku menemukan bahwa kejujuranmu, Reno, adalah landasan terbaik untuk membangun segalanya. Balas Aura. Kita telah menanggalkan semua topeng dan bisikan. Kini, kita hanya perlu fokus pada yayasan dan perusahaan, dan yang terpenting, pada kebahagiaan kita. Meskipun badai sudah berlalu, dan hukuman telah dijatuhkan, cerita ini belum selesai. Masih ada sisa-sisa benang merah dari wasiat mendiang ayah Reno yang belum tersentuh sepenuhnya, wasiat pribadi yang menjadi akar kecemburuan Nyonya Sofia. Aura dan Reno kini siap untuk mengambil langkah berikutnya, mengelola warisan pribadi tersebut, dan secara resmi memulai kehidupan baru mereka yang bebas dari intrik. Setelah gelombang badai mereda, rumah tangga Reno dan Aura memasuki masa tenang yang hangat, di mana setiap sudut rumah terasa bebas dari mata-mata dan bisikan jahat. Perusahaan kini berjalan dengan fokus baru, dipimpin oleh integritas dan didukung oleh Yayasan Harapan Bangsa. Namun, ada satu benang merah yang harus mereka tuntaskan. Wasiat pribadi mendiang ayah Reno, yang merupakan sumber utama kecemburuan Nyonya Sofia. Suatu sore, Bapak Wisnu, notaris keluarga, datang berkunjung. Kali ini, kedatangannya murni untuk urusan formalitas dan penyerahan dokumen wasiat pribadi almarhum ayah Reno. Mereka duduk di ruang kerja Reno, di mana Aura juga ikut hadir. Bapak Wisnu meletakkan sebuah map kulit tua di atas meja. Reno, Nyonya Aura. Dokumen ini adalah wasiat pribadi mendiang ayah Anda, yang menjadi sumber kekacauan emosional Nyonya Sofia. Sekarang, setelah 2 tahun pernikahan Anda berjalan dan di tengah masalah yang menguji integritas perusahaan, saya rasa inilah saat yang tepat untuk membukanya, ujar Bapak Wisnu dengan nada hikmat. Reno menatap map itu dengan perasaan campur aduk. Aku sudah tahu isinya secara garis besar, Pak. Tapi aku ingin membacanya bersama Aura. Aura tersenyum lembut. Almarhum ayah sangat luar biasa, Reno. Beliau tidak hanya mewariskan harta, tetapi juga nilai-nilai luhur. Reno membuka map itu. Dokumen itu merinci pengalihan beberapa properti pribadi yang sangat bernilai di kawasan elit, serta pengelolaan dana investasi di luar negeri. Di sana tertulis jelas bahwa Aura ditunjuk sebagai pengelola tunggal dari dana investasi tersebut dan penerima hak guna atas properti elit itu, sementara Nyonya Sofia dan Citra hanya menerima persentase kecil sebagai dana tunjangan hidup. Reno membaca salah satu paragraf yang sengaja distabilo,
yang berisikan pesan pribadi sang ayah. Ayah menulis, "Saya memberikan kepercayaan terbesar ini kepada Aura, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi karena kejujuran hatinya dan kemampuannya melihat jauh melampaui uang. Dia adalah pilar yang akan menjaga Reno dari keserakahan, bahkan dari keluarganya sendiri. Warisan ini adalah amanah, bukan sekadar harta." Membaca kalimat itu, mata Reno berkaca-kaca. Ia menyadari betapa dalamnya visi mendiang ayahnya. Ayahnya telah melihat jauh ke depan, mengantisipasi kemungkinan konflik ini, dan mengambil tindakan pencegahan dengan cara yang paling unik, menguji integritas Aura melalui kepercayaan finansial. Ayah benar-benar tahu segalanya," bisik Reno, menutup dokumen itu, merasa sangat terharu sekaligus bersalah karena sempat meragukan Aura. "Almarhum ayah Anda pernah berkata kepada saya, Nyonya Aura," ujar Bapak Wisnu, menoleh pada Aura. Beliau berkata bahwa Aura adalah berlian yang ditemukan di tambang batu biasa. Kilauannya harus dijaga agar tidak direbut oleh tangan yang serakah. Beliau sangat yakin pada Anda. Aura menghela napas. "Saya merasa terhormat atas kepercayaan beliau, Pak Wisnu. Saya selalu mengagumi integritas almarhum ayah." Reno kemudian menatap Aura dengan mata penuh cinta. "Semua properti dan dana investasi ini sepenuhnya hakmu, sayang. Ayah sudah mengamanahkannya padamu. Ini adalah bukti nyata bahwa kamu adalah prioritas ayah, bahkan sebelum kamu menjadi istriku." Aura menggelengkan kepala. "Tidak, Reno. Aku menerima amanah ini, tapi aku tidak akan menguasainya sendiri. Aku bukan Ibu Sofia atau Citra. Aku percaya pada tim. Warisan ini adalah simbol kepercayaan, dan itu akan kita kelola bersama sebagai tim Aura Reno." "Bagaimana maksudmu, Ra?" tanya Reno. "Kita akan membuat perjanjian baru. Aku akan mengelola dana investasi ini, tetapi semua hasilnya akan kita gunakan untuk mengembangkan modal Yayasan Harapan Bangsa, dan juga untuk masa depan kita berdua. Properti itu, kita akan menggunakannya sebagai rumah singgah untuk anak-anak yayasan yang berprestasi dan membutuhkan," usul Aura. "Ini akan menjadi perpanjangan tangan dari yayasan. Dengan begitu, kita menghormati niat luhur ayahmu dan memastikan uang itu tidak pernah menjadi sumber konflik lagi." Reno menatap istrinya dengan takjub. Di hadapan kekayaan yang besar, istrinya memilih untuk mengubahnya menjadi amal dan kebaikan. Aura benar-benar membuktikan bahwa kecemburuan Nyonya Sofia dan Citra didasarkan pada asumsi yang salah, dan bahwa kecurangan mereka adalah tindakan yang sia-sia. "Kamu benar-benar luar biasa, Aura. Itu adalah keputusan yang paling mulia dan cerdas. Aku setuju 100%. Mari kita gunakan wasiat ini untuk tujuan yang benar," kata Reno, tangannya meraih tangan Aura dan menciumnya. Bapak Wisnu tersenyum lega. "Almarhum ayah Anda pasti sangat bangga, Bapak Reno, Nyonya Aura. Dengan ini, Anda telah menutup rapat semua celah hukum dan celah emosional yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun di masa depan." Setelah urusan wasiat selesai, Reno dan Aura meluangkan waktu untuk membangun kembali fondasi rumah tangga mereka. Mereka menyadari bahwa badai itu telah memperkuat ikatan mereka hingga ke akar-akarnya. Suatu malam, Reno mengajak Aura ke beranda belakang rumah, tempat mereka sering menghabiskan waktu di awal cerita. "Aku ingat, disinilah ibu pertama kali mencoba menyindirmu. Disinilah aku pertama kali merasa tidak nyaman dengan bisikan-bisikan itu," kenang Reno, suaranya dipenuhi introspeksi. "Dan disinilah kita sekarang, melihat ke belakang tanpa dendam, hanya dengan pelajaran berharga," timpal Aura. "Dulu, aku berpikir aku mencintaimu, tetapi aku tidak tahu seberapa besar aku menghargaimu. Setelah ini, aku tidak hanya mencintaimu, Ra, tetapi aku juga membutuhkanmu di sisiku sebagai pemikir, sebagai penasihat, dan sebagai kompas moralku," kata Reno tulus, menatap bintang-bintang di langit yang terlihat begitu jernih. Aura memeluk Reno erat.
Aku ada di sini, sayang. Selamanya. Kita tidak lagi memiliki rahasia atau kecurigaan. Kita telah membersihkan rumah ini. Kita telah membersihkan hati kita. Mereka telah mengubah kutukan menjadi berkat. Rencana busuk yang bertujuan menghancurkan mereka justru menjadi alat yang mengungkap integritas mereka berdua, membersihkan keluarga mereka dari elemen toksik, dan mengalihkan fokus hidup mereka dari akumulasi kekayaan menjadi penciptaan manfaat sosial. Waktu bergerak maju, memanggul segala perubahan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Reno dan Aura menutup buku lama yang penuh intrik dan membuka lembaran baru yang dihiasi ketulusan. Perusahaan mereka, yang kini berada di bawah naungan integritas, berkembang pesat. Proyek-proyek baru selalu didahului dengan perencanaan matang dan etika yang kuat, jauh dari bayangan keserakahan masa lalu. Yayasan Harapan Bangsa telah beroperasi penuh, mengubah properti elit yang diwariskan mendiang ayah Reno menjadi pusat belajar dan rumah singgah yang nyaman bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Aura mengelola dana investasi pribadi yang diamanahkan padanya, dengan bijak, memastikan hasilnya kembali mengalir deras ke yayasan, mewujudkan visi mulia almarhum ayah mertuanya. Hubungan Reno dan Aura kini berada pada puncak kebahagiaan. Mereka bukan hanya suami istri, tetapi dua jiwa yang menyatu di bawah satu tujuan dan kepercayaan mutlak. Suatu sore, saat Aura sibuk meninjau laporan keuangan yayasan, Reno masuk ke ruang kerjanya. "Kau terlihat seperti CEO sungguhan, sayang," goda Reno, mendekat dan memeluk Aura dari belakang. Aura tersenyum, menyandarkan punggungnya pada dada Reno yang kokoh. "Aku hanya menjalankan amanah. Ini jauh lebih memuaskan daripada sekadar mengurus proyek properti. Aku tahu, kehidupan kita terasa lebih bermakna. Tidak ada lagi bisikan di sudut ruangan, tidak ada lagi rasa was-was setiap kali ponselku berdering," ujar Reno, tawa kecilnya tulus dan lega. "Aku bersyukur kamu cerdas, Ra. Kamu tidak hanya cerdas dalam bisnis, tetapi cerdas dalam mencintai. Aku mencintaimu, Reno. Dan cintaku adalah melindungi apa yang berharga bagiku, termasuk integritasmu," balas Aura. Mereka juga menyempatkan waktu untuk meninjau perkembangan Citra. Sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan Reno, Citra bekerja keras di proyek kecil perusahaan di luar kota, jauh dari kehidupan glamor dan bantuan ibunya. Suatu kali, Aura memutuskan untuk mengunjungi Citra. Ia menemukan Citra di lokasi proyek. Wajahnya tertutup debu, tangannya kasar, jauh dari penampilan manja yang dulu. "Kak Aura, kenapa kakak datang?" tanya Citra, tampak terkejut dan sedikit malu. "Aku hanya ingin melihat bagaimana perkembanganmu," jawab Aura lembut. Citra menghela napas. "Ini neraka, Kak. Aku harus bangun jam 5 pagi, dan aku dihargai hanya berdasarkan hasil kerjaku, bukan nama belakangku. Aku benci ini," aku Citra jujur. "Apakah kamu belajar sesuatu, Citra?" tanya Aura. Citra terdiam sejenak. "Aku belajar bahwa mencari uang itu sulit. Aku belajar bahwa aku selama ini hanya tahu meminta, bukan memberi. Aku juga belajar betapa bodohnya aku dan ibu mencoba menghancurkan kakak demi sesuatu yang tidak akan pernah membuat kami puas," katanya, air mata penyesalan yang tulus mengalir. "Aku minta maaf, Kak. Aku benar-benar menyesal." Aura tersenyum. Penyesalan yang tulus adalah awal dari pemulihan. "Teruslah bekerja, Citra. Kamu tidak perlu menjadi direktur. Kamu hanya perlu menjadi manusia yang lebih jujur pada diri sendiri. Pintu keluarga selalu terbuka, tapi kamu harus masuk dengan kaki yang bersih." Kunjungan itu menjadi penutup damai bagi konflik mereka. Citra memang tidak mendapatkan kemewahannya kembali, tetapi ia mendapatkan kesempatan untuk menemukan nilai dirinya sendiri. Sementara itu, Nyonya Sofia menjalani masa-masa sunyi di apartemennya. Meskipun kehidupannya dibatasi, Reno dan Aura tidak pernah memutus hubungan. Mereka tetap mengirimkan makanan dan kebutuhan dasar,
memastikan Nyonya Sofia tidak terlantar, tetapi juga tidak bisa kembali menguasai mereka. Suatu hari, Nyonya Sofia menelepon Reno, suaranya sudah tidak berwibawa lagi, melainkan dipenuhi kehangatan yang lembut. "Reno, Nak, Ibu hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena kamu tidak memenjarakan Ibu. Ibu sadar, apa yang Ibu lakukan adalah kesalahan terbesar. Ibu sangat bangga padamu dan Aura. Nak, kalian telah membuat ayahmu bangga," ucap Nyonya Sofia tulus. Reno menutup telepon itu, lega. Hukuman yang ia berikan bukanlah hukuman fisik, melainkan hukuman hati yang lebih efektif, membuat mereka sadar akan kesalahan tanpa menghancurkan sepenuhnya. Puncak kebahagiaan mereka terjadi pada malam peringatan ulang tahun pernikahan mereka. Reno mengajak Aura kembali ke beranda rumah. Di bawah langit yang bertabur bintang, ia menggenggam tangan Aura. "Dulu, disinilah aku meragukanmu setelah mendengar bisikan. Sekarang, di tempat yang sama, aku ingin membuat janji suci yang baru," kata Reno, matanya memancarkan cahaya cinta yang murni. "Aku berjanji, aku akan selalu mendengarkan hatiku, dan aku akan selalu menjadikan kamu sebagai satu-satunya kompas kebenaran dalam hidupku. Terima kasih telah menjadi ratu catur yang menyelamatkanku, sayang." Aura terharu. Ia memeluk suaminya dengan erat, menciumnya dengan penuh kasih. "Terima kasih telah memilih untuk mempercayaiku di saat paling sulit, Reno. Kita telah membuktikan bahwa cinta dan integritas jauh lebih kuat daripada rencana busuk dan keserakahan," balas Aura. Tepat saat itu, mereka mendengar suara tangisan bayi yang lembut dari lantai atas, tangisan yang selama ini mereka nantikan. Ya, beberapa minggu sebelum pengungkapan rekaman, Aura mengetahui bahwa ia mengandung. Kini, buah hati mereka telah lahir, menjadi simbol kebahagiaan dan awal baru yang sempurna, penutup manis dari kisah panjang yang penuh cobaan. Mereka saling pandang, tersenyum. Mereka tahu, semua cobaan, semua air mata, semua jebakan yang mereka lalui, hanyalah proses untuk membersihkan jalan menuju kebahagiaan abadi ini. Mereka telah berhasil menciptakan happy ending mereka sendiri. Mereka adalah tim sejati, tim yang tidak hanya menang dalam bisnis dan cinta, tetapi juga menang atas diri mereka sendiri. Bersama-sama, mereka melangkah masuk, meninggalkan bintang-bintang di beranda, menuju kamar di mana masa depan mereka, yang kini berwujud malaikat kecil, sedang menunggu.